Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa qurrata a'yunina wa mujahidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian, kita berjumpa lagi dalam kajian Tarbiyatul Aulad. Saya juga mohon maaf karena 3 kali pertemuan berturut-turut tidak bisa hadir. Yang jelas karena memang di masjid ini juga banyak agenda. Saya juga 2 kali absen karena memang harus keluar kota, termasuk juga pada Jumat yang lalu di masjid ini pula saya juga melaksanakan Tarbiyatul Aulad, menikahkan putra saya. Mudah-mudahan putra-putri kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semua menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata kita semua, yang akan membela kita, membantu kita nanti pada hari kiamat, yang akan menyeret kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi anak yang kemudian menjadi ujian, apalagi menjadi fitnah dan musuh dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya kita duduk di sini untuk bersama-sama mengantarkan mereka menjadi generasi Rabbani, menjadi dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pejuang-pejuang agama ini, penegak dakwah, pelopor kebenaran dan berguna buat bangsa dan negeri yang kita cintai ini, utamanya buat agama yang kita cintai bersama ini. Malam ini saya akan melanjutkan, karena ini kajian rutin, Al-Mabhasus Tsalits, pembahasan yang ketiga, dan ini adalah pertemuan yang ke-12 insyaallah, yaitu Aqiqatul Maulud wa Ahkamuha. Akikah, orang Madura bilang kekah. Nah kalau kita akikah, ya, anak yang baru dilahirkan ternyata ada sunnahnya, ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang memiliki anak untuk mengakikahi, menyembelih 1 ekor 2 ekor kambing sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mempercayai kita untuk mengawal umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Nabi, harapan Nabi yang saya pernah menyampaikan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena nanti aku bangga nanti pada hari kiamat umatku banyak, dan menjadi umat-umat rabbaniyin, islamiyin, umat-umat yang rabbani, yang islami, yang menjadi penyejuk buat mata kita semua insyaallah.
Jemaah sekalian, ma makna al-aqiqah? Pembahasan pertama, apa aqiqah itu? Al-aqiqatu fil lughati ma'naha al-qata'. Dalam segi bahasa, aqiqah itu adalah aqqa, ya, memotong. Ada juga istilah aqqa ya'uqu uquq aqiqatan. Kalau untuk kambing, kita memotong lehernya, kita sembelih sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau juga aqqa bisa jadi uquq, memotong silaturahim. Kita kenal dengan istilah uququl walidain. Menjadi akhirnya bahasanya itu memotong hubungan silaturahim dengan orang tua, artinya durhaka pada orang tua. Nah, kaitannya dengan bab yang kita bahas di kitab Tarbiyatul Aulad ini, kita akan membahas tentang aqiqah. Apa itu makna aqiqah itu? Zabhu syah 'alal maulud yaum as-sabi'i min wiladatihi. Tentu makna syar'inya menyembelih kambing akan lahirnya bayi yang dilahirkan oleh istri kita dari sulbi kita, anak kita pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya perlu memberikan ilustrasi sedikit. Sebenarnya syariat ini, aqiqah ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan kebiasaan ini. Karena di situ ada muatan-muatan yang sangat indah. Yaitu orang-orang jahiliyah begitu lahir seorang anak, mobil khusus anak yang laki-laki, itu sebagai bentuk rasa syukurnya, rasa terima kasihnya, itu mereka secara spontanitas memotong kambing. Bahkan jumlahnya nggak terhingga, sesuai dengan masing-masing status sosial yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini diaqiqai oleh kakeknya Abdul Muttalib itu 100 ekor kambing. Tasyakkuran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di masa jahiliyah dulu, katanya jamaah sekalian, ketika disembelih seekor kambing itu memang ditunggu, Pak. Tetesan darah yang pertama kali begitu kita pedang atau golok atau pisau yang kita siap untuk menyembelih leher kambing itu, darah yang pertama kali ngalir itu diterima oleh tangan orang tuanya. Kemudian darah itu diusapkan ke kepala sang bayi itu, dengan harapan bayi itu biar memiliki saksiyah, harbiyah, rujulah, kepribadian yang siap perang, siap menumpahkan darah dengan musuhnya, punya jiwa kelaki-lakian. Masya Allah. Nah ini Pak sisi jahiliyahnya. Allahu Akbar. Tapi dibalik semua itu, kemudian mereka berbagi kambingnya itu Pak, dagingnya itu, sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Nabi melihat ini sebuah adat, kebiasaan yang sangat baik, yang bagus, ada rasa syukur. Lahirnya bayi disyukuri. Bentuk syukurnya apa? Makan bersama, berbagi bersama. Yang kemudian budaya itu diangkat, sisi positifnya diabadikan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, sesuatu yang baik di masa jahiliyah baik pula di mata Islam kalau kita memahami nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama yang ada di situ. Cuma ada cumanya nih Pak. Ini cuma yang kedua. Cuma yang pertama itu tadi apa? Darahnya diusapkan ke kepala, ini sisi jahiliyahnya. Nah, cuma yang kedua berbeda jauh ketika kemudian yang lahir bayi perempuan.
Allahu Akbar. Anak perempuan. Subhanallah. Itu anak perempuan itu di masa jahiliyah ada anggapan membawa petaka. Membawa apa? Musibah. Sehingga begitu dengar lahir seorang anak perempuan, itu berubah wajah mereka, jamaah sekalian. Memerah, darah semuanya naik ke kepalanya, merasa malu dari kaum yang ada, takut berjumpa dengan masyarakatnya, karena sudah ada sinyal bahwa kehidupannya kelak akan banyak masalah. Subhanallah. Nah, Islam datang, jamaah sekalian, menafikan semua itu. Laki, perempuan, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah menyampaikan kemarin, ya, berbahagialah kalau antum dikaruniai anak perempuan lebih dari satu. Itu juga peluang surganya sudah di depan mata. Ya, di depan mata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Nabi kita pun juga semua anak yang hidup bersama Nabi itu juga semuanya perempuan. Dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, ya, dan semua anak yang laki-laki, Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim, ya, itu ada 3 anak, semuanya meninggal di waktu kecil. Bahkan anak laki-laki yang namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, ketika lahir itu berbarengan dengan terjadinya gerhana matahari total pada waktu itu. Sampai ada anggapan dari para sahabat radhiyallahu anhum, karena memang qaribu ahdin bil jahiliyah, pada waktu itu sangat dekat, ya, masanya dengan masa jahiliyah, masih terwarnai suasana mistis seperti itu. Subhanallah, alam pun juga pada meratapi dengan meninggalnya putra Rasulullah. Matahari pun juga tidak ingin menunjukkan cahayanya karena meninggalnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tampil pada waktu itu dengan penuh keyakinan. Sampai kemudian Pak, sorban yang dia pakai bercepat-cepat lari ke masjid karena ada 2 fenomena yang harus dijelaskan kepada para sahabat. Yang pertama, ini masalah akidah. Enggak ada kaitannya matahari terbenam, matahari terjadi gerhana atau bulan terjadi gerhana. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bumi merupakan tanda-tanda, 2 tanda kebesaran Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. La yaksifani, beliau mengatakan 2 makhluk ini ketika terjadi gerhana enggak ada kaitannya dengan meninggalnya seseorang dan lahirnya seseorang. Tapi ini merupakan tanda firasat dekatnya hari kiamat, kata Nabi. Ya, sampai Nabi Pak gemetar pada waktu itu. Ya, sekaligus diingatkan kepada para sahabat, tidak ada kaitannya dengan kematian anakku. Tapi ini merupakan tanda kebesaran sekaligus sinyal yang kedua. Ini bukti bahwa kiamat sebentar lagi akan datang. Ini Pak 1400 tahun yang lalu, jemaah sekalian. Ya, luar biasa. Nah, saudara, Allahu Akbar. Al-Quran pun juga mengangkat Pak masalah ini. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila busyira ahadum, diberi berita kepada salah seorang di antara mereka, bil unsa, dengan lahirnya bayi perempuan, dhalla wajhu, berubah wajah mereka, muswaddan, kehitam-hitaman Pak, di darah semua naik ke kepala mereka, jemaah sekalian, memerah wajah mereka, nahan emosi, wa huwa kadhim, emosi berat, marah, merasa malu, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, mereka berpaling dari kaum, takut untuk berjumpa dengan sahabat dan tetangga-tetangganya, min su'i ma busyira bih, dari keburukan berita yang disampaikan padanya. Muncul sebuah sikap
ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Akankah saya pelihara anak perempuan ini dalam kondisi hina? Ini menganggap hina, Pak, kalau memiliki anak perempuan. Am atau yadussuhu fit turab, kita pendam saja hidup-hidup. Terjadi itu jamaah sekalian. Kemudian Allah mengatakan ala sa'a ma yahkumun, itulah seburuk-buruk hukum yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Islam datang, Allahu Akbar. Bahkan Nabi memberikan contoh langsung. Putri beliau, anak beliau yang hidup bersama beliau semuanya perempuan jamaah sekalian. Laki-laki dan perempuan dua-duanya diaqiqahi. Diperintahkan kepada kita, Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengaqiqahi tasyakkuran billah, sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Ibu, mitra muslim dimanapun berada, sampai-sampai dalil masyru'iyatiha, dalil yang mensyariatkan begitu kuatnya masalah ini, kita jangan main-main. Di saat sampean diberi oleh Allah keleluasaan rezeki, jangan banyak pertimbangan, jangan banyak ngitung-ngitung, ya. Akikah sendiri, kurban tersendiri. Ya, kalau masih banyak pertanyaan, ya, mana Ustaz yang dahulukan? Setiap tahun, Pak, masuk Idul Adha, selalu pertanyaan itu muncul. Mana yang dahulukan? Berkorban atau berakikah gitu? Ya, dua-duanya sama-sama syariat. Itu pun bagi kita yang mampu jamaah sekalian. Tidak mampu ya sudah, tawakal ala Allah. Nanti kita akan bahas sampai Imam Syafi'i tidak bisa dengan kambing, turun Pak, sampai dengan ayam. Tidak bisa ayam, burung, sampai begitu. Tapi ini bukan hadis, sekali lagi. Saking dia ingin merespon sebagai rasa syukur, pokoknya pengen berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, tapi kita ngambil pada syariat asasinya, Pak. Tidak mampu ya sudah, berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan karunia kepada kita rezeki untuk mengaqiqahi anak kita ini, ma'asyal muslimin. Apa kata Rasulullah? Ma'al gulam aqiqatun fa ahriku anhu daman. Setiap anak itu ada tuntutan aqiqahnya, maka sembelihlah kambing itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu gulamin, setiap anak yang lahir itu kata Nabi, rahinatun bi aqiqatihi. Di riwayat lain marhunatun bi aqiqatihi, masih tergadaikan. Artinya orang tuanya masih punya utang kepada anak itu. Dia tidak akan dikatakan maksimal mengawal anak itu. Rahinah, tergadaikan. Artinya kita punya utang. Sampai kemudian bi'aqiqatihi, kita mau mengaqiqahinya kata Nabi. Tuzbahu yaumas sabi'i, disembelih pada hari ke-7-nya. Jadi kalau lahir hari Minggu, hari Ahad, mohon maaf, itu disembelih hari Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lahir hari Sabtu, ya hari Jumat aqiqahnya, Pak. Karena ini banyak masih simpang siur memahami ini. Hari Ahad, ya sembelih juga hari Ahad gitu. Enggak. Kalau lahir hari Ahad, disembelih kambingnya hari apa? Hari Sabtu. Lahir hari Sabtu, hari Jumat. Lahir hari Jumat, sembelihnya hari Kamis, dan begitu seterusnya. Ya. Saudara sekalian, disembelih pada hari ke-7-nya. Bahkan resmi memberikan nama sebagaimana saya bahas pada pertemuan yang lalu, wa yusamma bihi, diberi nama juga berbarengan di saat dia mengaqiqahi itu. Wa yuhlaq ra'sah, kemudian dipotong pula apa? Rambutnya pelontos itu. Kemudian rambutnya jangan dibuang, dikumpulkan, ditimbang dengan timbangan emas atau perak. Tapi riwayat yang ada adalah dengan perak, biar kita semua bisa melaksanakannya. Kalau emas itu lebih bagus. Berapa jumlah emas itu dirupiahkan, Pak. Kemudian bersedekah dengan seberat rambut yang dimiliki oleh anak kita dengan timbangan emas atau perak itu. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Irsyad, mitra muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, lalu apa dampaknya, Pak, kalau kita kemudian tidak mengaqiqahi ini? Ini salah satu yang saya masih ingat betul di kajian-kajian aqiqah ini. Kita
Kebetulan saya kemarin di salah satu masjid membahas tentang masalah bab syafa'ah. Bab syafaat. Syafaat itu ada dua. Ya, ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Kalau syafaat di dunia adalah bab bagaimana kita satu sama lain untuk saling membantu, menolong. Kayak contoh, kita punya teman sama-sama aktif di masjid, Pak. Keluar dari masjid, subhanallah, naik motor, tiba-tiba ada orang tua, umurnya sudah 90 tahun, nyebrang. Dia tidak melihat, Pak. Kita juga naik motor, tidak jauh, tidak cepat juga. Mungkin di bawah 40 km per jam. Kaget kita ngerem, nyendel, membentur sedikit, Pak. Jatuh orang tua ini harus meninggal gitu. Hukum positif di kita apa, Pak? Halo? Ya ditahan. Apapun, nabrak sampean dan mati. Hah? Nah, sampean wajib, Pak, memberikan syafaat. Ini syafaat di dunia. Apalagi tahu orang ini adalah aktivis masjid, istiqomah, tidak pernah ugal-ugalan naik motor segala macam. Ya, tidak ada niatan sengaja ini umur sudah 90 tahun tabrak aja biar cepat mati gitu. Tidak ada juga, Pak. Terus sudah takdirnya begitu. Kebetulan kena pada ujian, Pak. Maka kita wajib berikan syafaat, merekomendasi. Minimal untuk meringankan benturan-benturan, jebakan-jebakan dengan hukum-hukum yang ada di negeri ini. Itu boleh. Ya. Tapi kalau sampean ada orang mabuk naik motor nabrak orang mati, jangan beri syafaat, Pak. Dosa sampean gitu. Narkoba. Tahu. Tapi karena hubungan famili sampai memberikan syafaat, dosa itu jamaah sekalian. Oke, saya tidak bahas masalah ini ya. Tapi juga ada syafaat di akhirat, Pak. Memang nanti puncaknya yang kita harapkan semua insyaallah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sampean semua nanti akan disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jamaah sekalian, nah salah satu tentu Pak syafaat banyak nanti. Ada syafaatnya Quran, ada syafaatnya puasa, ya, ada syafaatnya anak yatim kepada orang yang memeliharanya, ada syafaatnya janda-janda yang kemudian dia bisa bertahan hidup dan bisa beribadah dengan sempurna karena dibantu oleh kita. Ada syafaatnya murid terhadap gurunya, guru terhadap muridnya, termasuk juga syafaatnya orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya anak, Pak ya. Salah satunya, Pak, yang mempercepat kita mendapatkan syafaatnya anak itu, kita langsung merespon akikah ini. Ya. Makanya kata-kata ada yang mengatakan marhunun bi akikah, tergadaikan, dia masih punya utang, terganggu nanti di akhirat. Ada yang mengatakan demikian, Pak, maknanya. Itu karena orang tuanya punya tapi tidak mau mengakikahi. Banyak pertimbangan, medit. Waduh, kambing rek loro sudah kena bidannya sekian, operasinya sekian, nyembelih kambing lagi, mikir begitu, Pak. Hati-hati jemaah sekalian. Itu walaupun nanti anak kita saleh, Pak, itu susah untuk menjadi orang tuanya jemaah sekalian gitu. Orang tuanya berharap untuk kemudian diambil sama anaknya, dimasukkan ke surga. Orang tuanya melihat, Pak, tapi anak tidak bisa melihat. Kenapa? Tidak diakikoi di masa hidupnya jemaah sekalian. Maka kita jangan main-main dengan akikah ini. Ya, sekaligus ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara sekalian, tentu memang nanti ikhwatal iman ada perbedaan memang di antara jumhur ulama ya dan ulama-ulama yang ada, walaupun jumhur ulama sepakat buat anak kita yang laki-laki karena memang nanti akan menghadapi tantangan kehidupan yang cukup besar. Kita juga tidak bisa menafikan masalah ini. Rasa syukurnya itu berlebih memang sesuai dengan fitrah kita. Itu Nabi memberikan dua, memerintahkan syatani alal ghulam, dua kambing kepada anak laki-laki, wa alil untha wahidatun, pada perempuan cukup satu. Ya. Wala yudurrukum dzukranan kunna au inatha. Insyaallah kalau anak sudah diaqiqahi sepanjang kehidupannya, anak tidak akan jadi fitnah buat orang tuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kan sekarang kan banyak, Pak, anak jadi fitnah ya. Jadi ujian buat kita. Ya.
susah untuk taat pada kita. Ada anak yang kemudian membuka aurat kita. Nah, insyaallah Pak, kalau jenengan semua, kita semua, ibu, kaum muslimin dimanapun berada, komitmen dengan sunnah yang satu ini kita kawal. Begitu lahir, berpikir Pak, kalau ada rezeki segera. Waktunya kapan? Idealnya memang setiap pada hari pada hari ketujuhnya, kata Nabi. Sebagaimana saya katakan tadi, ternyata hari ketujuh tidak cukup beli kambing. Ya, walaupun saya yakin yang hadir di sini cukup semua, insyaallah ya. Ngelihat senyumnya ini, senyum mereka semua Pak, banyak rezekinya ini kelihatannya ini. Mudah-mudahan begitu ya. Andai kata ada di antara kita tidak cukup, ya, jangan dipaksa Pak. Ini sunnah yang memang sangat dikuatkan sama Nabi. Tapi kalau dipaksa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama Pak, sebagaimana perintah melaksanakan kurban. Ya, man wa'assa'ahu Allahu likay yudahhiya thumma lam yudahhi fala yaqribanna musallana, kata Nabi. Barang siapa diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban, kemudian dia tidak mau berkorban pada bulan Dzulhijjah 10, 11, 12 dan 13 itu tidak mau berkorban, pada anak duwe rezekinya banyak tapi medit. Waduh, Ramadan, zakat, sekarang keluar lagi, mikir begitu. Jangan sekali-kali mendekati masjidku ini. Tapi kalau tidak mampu Pak, jangan dipaksakan ngutangnya Pak, tidak boleh. Ya, ngutang. Termasuk juga korban patungan gitu. Kambing untuk 3 orang gitu. Ya, 1 ekor kambingnya 1 orang. Jamaah sekalian, seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, tidak bisa 1 pekan, tidak apa-apa, tunggu. Siapa tahu pekan berikutnya. Dan berdoa sama Allah. Berarti tunggu Pak, kelipatan pekan berikutnya. Lahir hari Ahad, Sabtu disembelih. Tidak mampu, Sabtu berikutnya. Tidak mampu, Sabtu berikutnya. Sampai anak itu tiba pada usia baligh. Usia baligh juga tidak mampu orang tuanya, sudah kita tidak punya kewajiban Pak. Bahkan ulama-ulama yang lebih ekstrem lagi, hari ke-7 tidak mampu, ya sudah digugur. Nah, kita lebih hati-hati sajalah ya. Tunggu sampai sampai anak kita balik. Doa terus Pak, dengan tujuan kita berharap kita akan nyatu terus dengan anak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan syafaatnya anak kita yang akan menyeret kita, menarik kita Pak, ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ini anak yang saleh ya akhil karim, ya Allah. Kalau antum baca hadis Nabi itu ya, summa ya'khudhu thiyabak kama ana akhidhu thiyabak, kata Nabi. Nanti kata Rasulullah, anakmu itu akan menarik bajumu sebagaimana aku sekarang menarik bajumu, kata Nabi. Itu Pak jadi kebanggaan bagi kita, anak-anak yang saleh yang kita kawal. Insyaallah antum semua masuk di sini karena antum duduk di sini untuk belajar tarbiyatul aulad bersama-sama ya, untuk menjadikan nanti anak kita sebagai qurratu ain. Ya, itulah sukses kita yang sebenarnya jemaah sekalian, seperti itu. Nah, saudara sekalian, itulah waktu yang kemudian dituntut, diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyembelih 1 ekor kambing. Dikatakan aqqa Rasulullah alal Hasan wal Husain kabsha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikai kepada Hasan dan Husain kabsha, artinya domba dan domba, 2 ekor domba Pak, 2 ekor kambing. Ya, seperti itu. Nah, monggo barangkali ada di antara kita yang masih muda-muda ini merasa, oh ternyata saya lupa tidak mengakikoi. Ini banyak pertanyaan begini ya akhi. Ustaz, saya baru tahu kalau akikah itu jadi wajib jadinya. Memang wajib Pak, wajib kifai. Wajib apa? Wajib yang fardu sunnah muakkadah, mendekati wajib jemaah sekalian. Sebab dampaknya kalau kita tidak mengikuti, kita punya utang pada anak kita. Ya. Nah, saudara sekalian, ternyata sadarnya Pak setelah tua kayak gini. Padahal dulu saya punya uang tapi tidak tahu syariat ini gitu. Boleh tidak mengqadha masalah ini jemaah sekalian? Kalau saya secara pribadi, apa salahnya? Ya, walaupun saya tidak banyak menemukan satu riwayat itu karena tidak pernah terjadi nih Pak. Ini terjadi dalam kondisi kita saat ini gitu. Banyak orang memang tidak fahamnya setelah tua Pak. Kemudian mengqadha pada saat ini. Karena memang sejak dulu sampai sekarang memang orang ini mampu, cuma tidak tahu syariat mengakikoi anak. Monggo niatkan kepada Allah, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala
ibarat kita punya utang lah. Ya, baru sadarnya setelah dewasa semuanya. Beda kalau kemudian kita ini jemaah dari awal sadar Pak, tapi tidak ada duit, tidak punya uang, jatuhlah, gugurlah kewajiban itu. Sampai anak kita dewasa tidak punya duit juga gitu, tidak mampu kita, gugur. Ternyata nanti setelah kita tua Pak, umur kita 60 tahun, baru kita mampu Pak, tetap gugur. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Seperti itu. Tapi bagi kita yang sadar, yang tahu bahwa ini syariat dari Rasulullah SAW, laksanakan sunnah yang satu ini. Insya Allah Pak, jadi baiknya buat anak-anak kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pertanyaannya sekarang, kambing yang bagaimana Ustaz? Yang perlu kita akikahkan sama Pak dengan kambing di mana sebagaimana kita sedang berkorban. Ya. Memang diutamakan kambing yang laki-laki, yang bertanduk, yang sempurna, ya kan? Sebagai bentuk syukur kita ketika memberikan sesuatu yang terbaik, ya, kepada umat ini. Kambing yang gagah, ya, itu yang ideal jemaah sekalian. Yang umumnya pun juga sama dengan syarat-syarat kurban, ya, syarat-syarat kurban, umurnya harus 1 tahun minimal. Biasanya orang ahli kambing paham Pak, bisa dilihat dari mana? Dari apa? Gigi kambing itu, tahu mereka, oh ini sudah 1 tahun. Ya, dari kambingnya, dari gigi kelihatan jemaah sekalian. Dan ada sunnah lagi Pak, memang jujur ini agak berat memang Pak. Itu sunnahnya memang karahiyatu kasri idzamil aqiqah. Makruh, berarti sunnah bagi kita ketika memotong kambing itu disesuaikan dengan persendiannya Pak. Persendiannya gitu. Jangan dipotong kecil-kecil. Ya. Itu sunnahnya sebenarnya persendi gitu. Nyambung Pak, persendi ya. Jadi tidak dipotong kecil-kecil gitu. Wallahu a'lam, apa hikmah dari semua itu dalam kitab ini supaya menunjukkan keseriusan kita Pak berbagi pada orang gitu. Ya. Dikatakan minal umuri allati yajibu mura'atiha fi aqiqatil maulud alla yukassir min izamil dhabiha syai'an. Itu tulangnya jangan dipotong seenak dewe, dibuat kecil-kecil gitu. Nah, kita kan biasanya dibuat kecil-kecil Pak ya, karena dibuat gulai jemaah sekalian. Sampai nanti ketika masak besar-besar Pak. Itu kalau orang Arab terbiasa begitu jemaah sekalian. Saya ketika diundang di sana, baik itu aqiqah atau tasyakuran walimah, itu masih utuh Pak. Besar dan makan bersama-sama. Nah, ini yang kedua yang ingin saya memberikan teguran. Kemudian yang ketiga pula sangat ideal Pak ketika berbagi itu kita masakkan supaya tidak merepotkan orang. Ya. Sekarang alhamdulillah ya sudah banyak lembaga-lembaga akikah berjalan ya, masya Allah. Cuma antum kalau bisa minta supaya sate tapi ruas-ruasnya tetap usahakan yang ya memang konsekuensinya Pak, tidak semua orang bisa merasakan ya. Nanti terbatas kita ngundang orang jamaah sekalian. Ya paling tidak tetangga kanan kiri kita jamaah sekalian. Mobil khusus jamaah masjid di kampung sampean yang tidak mampu undang, makan bersama-sama di situ, itu lebih utama. Dan minta doanya. Ketika sedang duduk bersama minta doanya, mudah-mudahan ya anak kita ini menjadi anak yang saleh, anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada orang yang datang, karena doa orang yang sedang diundang itu dalam kondisi bahagia, senang, doanya itu akan tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ini panjang sebenarnya walaupun ini terkait dengan masalah-masalah teknis dan lain sebagainya. Saya pikir cukup bab khitan ini. Insyaallah pekan depan kita akan masuk bab akikah. Pekan depan masuk pada pembahasan yang keempat, khitanul maulud wa ahkamu. Sunatan. Khitan. Ya, anak itu perlu dikhitan. Ya, kapan waktu khitan yang paling baik? Nah, bagaimana sunnah-sunnah khitan? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan ini, juga bagian daripada tarbiyatul aulad buat kita semua insyaallah. Saya pikir cukup, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini menjadi orang tua yang menjadi panutan buat anak-anak kita.
menjadi suami yang qawwam, istri kita istri yang salehah. Kita sebagai orang tua, suami dan istri ini menjadi rujukan tempat curhatnya anak-anak kita. Dan yang paling penting, ini di masjid, di rumahnya Allah, kita berdoa pula mudah-mudahan mereka semua anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, qurratu ain dalam kehidupan kita, penyejuk mata kita semua, tidak menjadi fitnah apalagi menjadi musuh dalam kehidupan kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfadhna bil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.